Shalom anak-anak, kembali lagi bersama saya Kusur Bagas. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 7. Mas saya bisa lupa sih. Oke, kelas 7 ya. Jadi sebelum kalian belajar, kalian siapkan dulu Alkitab dan juga bukunya ya, buku agama kelas 7-nya. Dan jangan lupa kalian siapkan alat tulis atau alat-alat yang buat menggaris bawahi atau alat warnanya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas keseharian kami. Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran video ini, Tuhan Yesus, sehingga Engkau memberikan kepintaran dan juga kecerdasan dan juga Engkau berikan hikmat-Mu bagi setiap yang mendengarkan video ini, anak-anak SMP dan di kelas 7, Tuhan Yesus. Ampunlah kesalahan kami dan dosa kami, Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, langsung saja kita buka di halaman 11. Oke, di halaman 11 itu pengampunan Allah. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kisahnya Gordon Wilson ya. Nah, jadi kisahnya Gordon Wilson ini yang anaknya meninggal karena bom, dan tetapi di akhir hidupnya, di akhir hidup anaknya, dia mengeluarkan kata-kata yang sangat menguatkan ayahnya. Dia bilang, "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Jadi itulah yang dapat merubah yang tadinya ayahnya kesal, mungkin marah ya, pasti setiap orang yang kehilangan yang disayanginya itu pasti akan menimbulkan kekecewaan. Tapi karena anaknya bilang aku sangat mengasihi ayah, itu kata-kata yang sangat menguatkan ayahnya gitu. Jadi salam perpisahan dari anaknya gitu, yang sangat mengharukan sekali ya. Itu saking kata-kata menyentuh hati bapaknya hingga akhirnya timbullah kasih dalam bapaknya itu yang memaafkan para pelaku bom ini. Dia tidak marah, tidak berdoa, biarkanlah, karena memang sudah terjadi begitu apa adanya. Oke, langsung di halaman 11 ini ya, kita akan belajar tentang pengampunan Allah ya. Pengampunan Allah ini ada beberapa poin yang harus kalian catat. Itu nanti di pengampunan Allah adalah Allah itu mengasihi manusia. Jadi pada dasar itu Allah memang sangat amat mengasihi manusia. Lalu ada Allah yang maha pengampun, lalu ada Allah adalah penyelamat, seperti itu. Langsung aja saya akan pandu kalian supaya kalian membacanya dengan baik, dan saya akan pandu kalian ya. Kita santai aja. Yang belum mandi silakan mandi, yang belum sikat gigi silakan sikat gigi. Ya, yang belum minum silakan minum dulu ya. Lanjut. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah pernah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Jadi pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh, pada mulanya kan di Taman Eden, dia memakan buah gitu. Yang buahnya itu dilarang sebelumnya di tengah-tengah Taman Eden itu. Tetapi karena ular itu menghasut Hawa dan Adam memakan buahnya itu, mereka terbukalah matanya dan mereka mengetahui bahwa mereka adalah telanjang, seperti itu. Lalu ini Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia gitu. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu enggak langsung Tuhan misalnya udahlah kalian telah dosa mati, enggak. Jadi memang Adam dan Hawa ini masih diselamatkan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya yang pertama adalah Allah memberikan suatu penutup, kain dari kulit. Itu penutup yang dibuat untuk mereka, baju-baju gitu, pakaian. Itu sangat amat bagus tuh. Itu masih menyelamatkan, harus turun dibuang ke dunia Adam dan Hawa. Lalu itu tidak serta-merta Tuhan Yesus Allah Bapa melupakan mereka, tetap menyertai, tetap membimbing gitu. Sehingga hingga sampai karya-karya penyelamatan Allah itu tercipta.
Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah. Nah, ini yang dimulai air bah nih. Jadi di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan suatu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Meskipun manusia sering kali melakukan kesalahan, menyakiti Allah gitu, tapi tetap Allah menyelamatkan seperti itu. Allah tidak mau memusnahkan semuanya. Bahkan Allah sangat menyesal di kejadian Nuh ini gitu. Makanya Allah membuat perjanjian dia tidak akan melakukannya lagi, sehingga lalu busur di langit. Makanya timbullah pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Jadi sampai sekarang Allah nggak akan memusnahkan manusia, nggak akan ngasih air bah lagi seperti itu. Ya lanjut. Namun dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Pokoknya sama seperti itu, barang siapa yang hidupnya benar, yang tidak ikut-ikut duniawi gitu, yang sepak bola, yang itulah, nah itu tuh akan diselamatkan oleh Allah. Buktinya Nuh karena mengikuti Allah, makanya hidupnya diselamatkan. Lanjut. Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Bagaimana kalau yang tidak benar? Ayo, apakah Tuhan tetap memusnahkannya? Itulah gunanya kita sebagai orang benar, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan untuk mereka yang belum benar, untuk mereka yang kenal, supaya mereka ikutan benar, supaya mereka ikutan kenal. Seperti itu, makanya jangan jadi pelaku-pelaku yang pasif, harus pelaku-pelaku yang aktif. Jadi kasihan dong orang-orang di sana yang tidak dapat ampunan Allah karena hidupnya tidak benar. Contohnya kayak teman kamu punya salah, sering buat dosa apa, kamu tegur dengan kasih, jangan jangan kasih, jangan gitu ya, gitu. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Tetap terus Allah melakukan karya penyelamatannya. Bahkan di tengah pandemi ini Allah bukan berusaha, bahkan manusia itu banyak mencari obat, terus vaksin, bahkan yang sempat viral yang kemarin yang ada antibody, yang ada vaksin yang buat virus. Nah, itu tuh banyak usaha manusia untuk bisa menyelamatkan, tapi Allah tetap memelihara manusia gitu. Virus ini tidak serta-merta membuat semua musnah manusia gitu, tapi Allah tetap menyelamatkan gitu. Jadi nggak semua orang itu mati gitu. Bagaimana Allah menyelamatkannya di tengah pandemi COVID ini? Menyelamatkannya itu dengan hikmah. Jadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang benar itu pasti orang-orang yang berhikmat. Nah, orang-orang yang berhikmat itu pasti dia mengikuti aturan kesehatan, aturan protokol kesehatan, keselamatan itu. Jadi yang harusnya pakai masker ya pakai masker. Jadi jangan orang yang gegabah mana-mana main enjoy ya, ajar aja gitu, tiba-tiba kena virus udah gitu. Lanjut, mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Kenapa harus Yesus turun gitu? Nah, berikut ini beberapa alasan Allah mengutus Yesus ke dunia. Jadi kalau kalian mengenal trilogi, itu trinitas Allah, tiga, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dia mempunyai tiga periode sih, tiga waktu yang berbeda. Jadi pada waktu masa Allah Bapa, yaitu waktu dari karya penciptaan sampai pada perjanjian lama Allah Bapa. Nah, dari Allah Bapa ini, Allah yang disembah, Allah yang Maha Agung, lalu turunlah Tuhan Yesus gitu. Jadi Allah Bapa turun dengan wujud manusia ke dunia langsung. Tuhan sendiri yang langsung Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus ini dari masanya dari dia lahir sampai dia terangkat ke surga, bangkit gitu. Nah, setelah bangkit, maka kan manusia butuh yang namanya penyelamat langsung. Bahkan Tuhan Yesus yang hadir di tengah manusia pun
itu masih banyak manusia yang sulit banget bertobat, bahkan menyiksa Tuhan Yesus. Ya ampun, itu saking nggak adanya, saking bebannya manusia, ya dia membuat Tuhan mati, disalibkan, naik terangkat ke surga. Jadi Tuhan tidak melepaskan manusia gitu saja. Jadi kagak, lu udah gua capek turun, terus lu malah kayak gini, terus udah gue biarin aja. Enggak, tapi manusia tetap peduli dengan manusia, maka dia mengirimkan Roh Kudus seperti itu. Keren banget. Jadi Roh Kudus itu dari Pentakosta, dari pencurahan Roh Kudus pertama yang orang-orang kumpul di atap gitu hingga keluar di dari api, terus berbagai orang berbahasa yang berbeda-beda gitu dan sulit dimengerti. Nah, nanti mereka diutus menyebar itu karya Roh Kudus itu sampai sekarang ini. Itu Tuhan sangat amat mengasihi dan peduli gitu. Karena Allah mengasihi manusia sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam dalam manusia. Ya ampun, cinta banget sama kita hingga sampai dia tidak melepaskan kita gitu. Allah mengasihi semua cintanya dan dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dikasih kesempatan supaya kita bertobat seperti itu. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang tidak bisa malu. Jadi kita untuk bertahan hidup cobaannya banyak banget. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan, hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas itu sesama, merampas orang lain dan menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Dosa itu nikmat. Saking nikmatnya itu kita terjerumus dalam maut, kacau. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan, sebaliknya keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Jadi kamu juga pernah mengalami apa yang disebut sebagai godaan, bukan? Godaan di sekolah, di rumah, di lingkungan, teman-teman sepergaulanmu, TV, internet, permainan elektronik dan lain-lainnya. Meskipun kamu membutuhkan teman-teman untuk bergaul dan berbagi, tetapi terkadang pertemanan juga membawa kamu melakukan banyak hal yang menyedihkan gitu. Lalu dan mengecewakan. Meskipun kamu membutuhkan TV dan internet untuk belajar dan bermain ya, tapi terkadang media tersebut menyuguhkan banyak hal yang bertentangan dengan imanmu. Nah, contohnya, jadi misalkan di internet yang harusnya kita ini main ibadah, malah main game online itu. Terus banyak yang di sosmed yang melakukan ujaran kebencian, banyak yang harus kita ikutan gitu, sosok nimbrung gitu, terus ikutan kekinian, kacau gitu. Jadi dapat kita bayangkan betapa manusia zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Haruskah manusia menyerah pada berbagai godaan tersebut? Bagaimana cara menghadapi semua godaan? Caranya, sebelum berangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang yang percaya, termasuk kamu. Oleh karena itu, kamu dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kamu. Caranya bagaimana? Jangan terpunda setia membaca Alkitab dan berdoa. Jangan terpunda setia membaca Alkitab dan berdoa. Ayo, saya akan tanya, sudahkah kamu membaca Alkitab hari ini? Berapa pasal? Sudahkah kamu berdoa hari ini? Lanjut ya. Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Allah selalu welcome, gitu. Selalu senang dengan orang-orang yang bertobat. Ketika Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Jawab Yesus, 70 kali, 7 kali. Artinya, pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus,
bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan yang depan seseorang pada kita. Kalau apakah kamu pernah merasakannya? Pasti ada tuh. Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain, juga mohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Bagaimana jika orang lain itu tidak mau mengampunimu? Bagaimana tuh? Itu ada di soal ulangan kemarin tuh. Teruslah berdoa dan berbuat baik padanya. Ini jawabannya. Suatu saat hatinya akan luluh dan mengampunimu juga. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain yang tidak mau mengampunimu. Gitu. Jadi karena patokan ya jangan mau ngampunin gua, ya ngapain gua ngampunin dia? Nggak boleh itu. Patokanmu harusnya pada Yesus Kristus gitu, yang rela mengampunimu, lakukan hal yang sama ya. Kalau misalnya mau mengampuni gitu, bahkan pada Tuhan Yesus disalibkan pun dia berbicara, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman gitu. Jadi kita mengampuni, kita tidak melemahkan iman kita, justru malah kita bagus kan. Kita seperti kita mengalahkan ego kita gitu. Artinya kita mengampuni sesama tetapi bersikap kritis sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya Yusuf yang menguji saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Jadi tidak serta-merta kita berdaya, udahlah orang dia mah gampang ini ya, gampang ya kalau kita salah ya gampang dimaafkan, dia baik orangnya, saking baiknya hingga akhirnya dipermainkan. Itu kita boleh memaafkan, tapi kita harus kritis gitu. Apakah dia mengulangi lagi atau enggak seperti itu. Tapi kita tetap terus ikhlas, niatnya baik gitu. Cuman jangan langsung maafin dia maafin kamu, terus besoknya salah dia salah lagi, terus kita maafin dulu, iya maafin dia ulang itu aja terus. Yang C, karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Wow. Akhirnya dia adalah hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa ya? Karena manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan sesamanya. Tuh jawabannya. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin dia lahir sebagai manusia merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia? Ya, dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun, dia tidak berdosa karena dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa menurut Rasul Paulus gitu. Jadi maksudnya itu gini loh, Tuhan Yesus lahir di dunia itu dia memang Tuhan dan memang manusia gitu. Jadi merasakan emosionalnya manusia itu udah merasakan. Jadi untuk bisa menyelamatkan mereka, Tuhan Yesus rela menjadi diri mereka di tengah-tengah manusia gitu. Merasakan dan bahkan mati sebagai ya tadi yang dibilang menderita dan mati sama seperti orang yang berdosa, itu yang digantung di salib, yang dipaku itu kan tempat penghinaan banget tuh. Tuhan Yesus sampai dilakukan seperti itu dan dia menanggung segala dosa kita gitu. Allah mengampuni kita di dalam Yesus dengan mendamaikan kita dengan dirinya gitu. Mendamaikan manusia dengan diri Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memahami kita, benar-benar melihat, terus benar-benar sangat sayang sama kita gitu. Melalui pengampunan itu Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi tidak serta-merta karena manusia yang begitu, karena manusia yang telah berbuat dosa dan salah pada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib mati gitu, itu tidak membuat Tuhan benci. Justru memang itulah tujuannya, bahwa memang harus ada penebusan darah gitu. Karena memang setiap orang harus percaya
bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan benar-benar Tuhan itu mengasihi. Seperti itu. Dia adalah darahnya tercurah dan dia bangkit dan hidup. Keren banget. Gunanya untuk apa? Ya untuk semua kita percaya bahwa benar-benar ada sampai lama. Itulah dia Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang. Itu utang dosa dan Kristus yang membayar lunas utang dosa kita melalui darahnya. Kita berdosa dari mana sih? Ya segala yang kita lakukan, terus segala yang sudah ya apa yang kita perbuat gitu. Berdosa kalau kita kenal Tuhan Yesus, terus kita bertobat, maka itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Meskipun sulit, itulah sebuah proses. Nah, langsung tiba-tiba kita berubah. Yang tadi kita sering melakukan kebiasaan buruk, terus kita menerima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terus kita bertobat, tiba-tiba kita berubah menjadi baik. Itu telah pasti ada prosesnya gitu, proses perubahannya. Melalui kematian salib. Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan membatalkan utang kita kepadanya. Wow. Oke, di halaman 14 di sini ada tugas nanti kalian kerjakan berbagai godaan yang kamu alami di sekolah dan di rumah, kamu tulis, terus kamu tulis juga yang kedua cara mengatasi godaan itu gimana. Terus yang ketiga, mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, lihat di kegiatan 3. Bacalah Yohanes 8 ayat 1-11, kamu baca ya. Kemudian ceritakan sikap Yesus ketika orang menghadapannya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa. Mengapa Yesus tidak menghukumnya? Jika orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu datang dan mengaku kejahatannya kepadamu, apakah yang akan kamu lakukan? Ini juga kamu jawab ya. Nah, kegiatan 4 kita nggak bisa praktek nih, karena ini lebih seru games di kelas. Tapi karena kalian di rumah ya tidak bisa. Nah, rangkumannya, Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang mengasihi dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percaya. Jadi karena kasihnya Allah, karena Allah mengampuni, Maha Pengampun, kita sebagai manusia jangan mempersalahgunakan kasihnya Allah ini. Jadi ya karena kemurahan Tuhan ya kita hari ini salah dosa, besok tobat lagi salah, besok dosa lagi. Ingat, jangan mempermainkan Allah karena Allah nggak suka. Kalau kamu nggak ada keseriusan, nggak ada niat buat untuk berubah, maka itu tidak ada tuntunan Roh Kudus yang dapat membantu hidupmu untuk berubah seperti itu. Berdoa dan menyanyi, ya kalian nyanyi sendiri ya. Tugasnya ini bertanya pada orang tua atau walimu beberapa hal di bawah ditanya ya. Ini tugasnya. Kapan kamu dibaptis? Siapakah yang membaptismu gitu? Apa arti baptisan orang tua atau walimu? Tapi kalau belum, ya kosongin aja, jawab belum gitu. Nah, di samping itu kamu juga diminta bertanya pada pendeta di gerejamu atau majelis mengenai arti baptisan itu apa, tujuan baptisan itu apa, dan syarat topi baptis itu apa. Tugas ini dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, Mister, tapi kan lagi pandemi, kita sulit ke gereja. Oke, kamu bisa cari tahu sendiri, entah itu melalui kakak rohanimu, entah itu melalui yang kakak rohani atau orang gereja gitu. Ya kamu bisa tanya yang orang gereja, tapi yang pengerja boleh, diaken atau situa atau apapun itu boleh tanya. Yang nggak harus pendeta, pokoknya orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan di gereja kamu boleh tanya. Misal saya punya kakak, dia kuliah teologi, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Misal semuanya nggak ada, saya hanya ada orang tua, nggak boleh mana-mana, ya tanya orang tua kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran
kali ini Tuhan Yesus, kiranya kami bisa mengerti begitu sangat besar kasih-Mu kepada kami semua manusia. Kami tak dirinya mengucap syukur dan sangat berterima kasih Tuhan Yesus akan kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang maha kasih. Tuhan, biarlah dengan kasih setiamu terus bisa kami lakukan di setiap hari kami. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi, kami mau memaafkan, kami mau menjadi seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama dan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.